coaching dalam rangka supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Tapi pikiran saya yang agak kurang sehat, Bu. Kenapa pikirannya? Oh ya maaf, kemarin Ibu Anissa mau WA saya. Maaf ya Bu, hari ini saya baru bisa meluangkan waktu untuk belajar. Ya gimana? Kalau boleh saya tahu, kira-kira kenapa pikiran Mbak Anissa kalut, tidak sehat itu? Begini, Bu, saya hati saya agak iba, Bu, setiap masuk kelas karena siswa saya itu kurang semangat dalam pembelajaran saya, Bu Selvi. Setiap siswa itu mereka itu sibuk dengan dirinya sendiri, tidak memperhatikan saya. Nah, dan juga sering juga keluar masuk begitu, Bu Selvi. Oke, berarti permasalahan Bu Anissa merasa diacuhkan, diabaikan oleh peserta didik Bu Anissa yang asik sendiri. Kalau begitu, kalau boleh saya tahu, apa harapan Ibu dari pertemuan kita yang singkat ini? Harapan saya setelah berbincang dengan Ibu Selvi, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya temukan hari ini. Jadi saya mohon bantuan Ibu Selvi untuk memberikan trik atau solusi lah begitu dari permasalahan saya. Jadi harapan Ibu, permasalahan yang membuat hati Ibu galau tadi bisa terpecahkan. Kira-kira kenapa ya Bu, murid Ibu ini tidak peduli dengan pembelajaran Ibu? Kenapa kira-kira menurut Ibu, murid Ibu ini tak acuh dengan pembelajaran? Kalau saya pikir ya Bu Selvi, mungkin pembelajaran yang dilakukan itu mungkin tidak menarik bagi siswa saya, sehingga mereka lebih tertarik dengan hal-hal lain yang ada di sekitar mereka. Jadi pembelajaran Ibu menurut siswa Ibu itu tidak menarik. Kalau boleh saya tahu, apa yang sudah Ibu berikan pembelajarannya kepada murid Ibu? Selama ini yang sudah saya lakukan, itu saya sudah mencoba beberapa metode pembelajaran dan menggunakan media pembelajaran yang menurut saya itu sudah sudah menarik bagi siswa saya. Namun ternyata hal tersebut belum efektif, Ibu. Ternyata itu belum efektif. Kalau seandainya di depan Ibu ada cermin, jika skala 1 itu belum memuaskan sampai skala 10, kira-kira Ibu berada di skala berapa sekarang dalam pemberian pembelajaran kepada murid itu? Mungkin saya berada pada skala 5, Bu. Skala 5. Apa alasan Ibu berada di skala 5 itu? Karena melihat siswa saya tidak tertarik dengan pembelajaran saya, berarti saya itu masih kompetensi yang saya miliki itu masih kurang, Bu. Jadi saya nilai diri saya itu 5 seperti. Jadi menurut Ibu, kompetensi Ibu kurang karena apapun yang sudah Ibu lakukan, siswa Ibu ini masih tidak tertarik dengan pembelajaran Ibu. Nah, Ibu kalau mau meningkatkan itu ke skala berapa yang Ibu ingin? Harapan saya bisa meningkatkan ke skala 8 lah minimal 8. Oke, jadi Ibu sudah berusaha, tadi yang skala Ibu 5 ini, tapi pembelajaran sudah Ibu berikan PPT kalau saya tidak salah, tapi anak ini masih tidak peduli. Ibu ingin pengembangan diri Ibu itu naik dari skala 5 menjadi skala 8. Menurut Ibu apa rencana yang bisa Ibu lakukan agar skala Ibu ini naik dari 5 ke 8? Yang pertama itu saya akan mengubah cara mengajar saya yang pertama. Mungkin cara mengajar saya yang tadi itu kurang menarik, mungkin karena saya kurang bersemangat juga mungkin ya Bu Selvi. Nah, jadi saya harus semangat dulu sebagai pengajar. Nah, setelah itu tentu akan nanti siswa saya juga akan ikut semangat belajar. Kemudian yang kedua, mungkin metode yang sebelumnya yang saya pilih itu kurang tepat. Tentu saya akan mencarikan lagi kira-kira metode apa yang lebih tepat untuk siswa saya. Kemudian yang ketiga, media yang saya gunakan yang sebelumnya itu mungkin tidak menarik bagi siswa saya. Itu saya akan berusaha
kira-kira yang sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Ada lagi Bu? Mungkin dalam pembelajaran itu mungkin perlu adanya motivasi atau adanya kegiatan apa ya, kayak seperti ice breaking, kemudian TKTK mungkin untuk memfokuskan siswa tersebut sebelum pembelajaran. Jadi di sini Ibu akan melakukan yang pertama, kalau saya bilang tadi, yang pertama gurunya harus bersemangat agar semangat dari gurunya itu bisa menular kepada siswanya. Kemudian yang kedua, Ibu akan mencoba metode pembelajaran yang variatif agar siswa ini tidak bosan. Dan yang terakhir media ajar juga seperti itu. Dan yang terakhir itu Ibu memberikan motivasi, bisa berupa ice breaking atau TKTK. Bagus sekali Ibu. Kalau boleh saya tahu kira-kira apa yang Kalau bisa untuk pertemuan berikutnya itu akan saya lakukan bersama Ibu. Oke, berarti pada pertemuan berikutnya Ibu akan mencoba semangat untuk diri terlebih dahulu, motivasi, media ajar, dan juga metodenya ya Ibu. Kalau seperti itu, kira-kira hal apa saja yang Ibu butuhkan untuk menerapkan rencana Ibu tadi? Baik. Tentu untuk mencapai harapan yang saya inginkan tersebut, tentu perlu kerja keras dari diri saya sendiri terlebih dahulu, kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat sesama mapel bahasa Indonesia. Kemudian perlu juga kolaborasi dengan ahli IT di sekolah saya. Mungkin saya perlu bertanya aplikasi apa Ibu Selvi, Boleh Bu Justin? sehat? Alhamdulillah sehat. Mengenai pertemuan kita hari ini, betulkah Ibu Selvi ingin disupervisi oleh saya sendiri? Ya benar Ibu, saya ingin Ibu mengamati proses coaching nanti yang akan saya lakukan bersama coaching saya. Dari ragam kegiatan kita nanti, apakah Ibu bersedia dalam beberapa pertanyaan akan saya berikan? Baik Bu, saya akan mencoba menjawabnya. Oke, baiklah Ibu. Apakah Ibu ingin saya bantu dalam mengembangkan kompetensi yang akan kita bicarakan nanti? Ya, saya ingin Ibu membantu saya dalam kompetensi bahwasanya kita tahu dalam coaching itu kita memiliki tiga kompetensi, Ya. kehadiran pendidikan kompeten, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan. Dari tiga kompetensi tersebut, apa yang ingin Ibu lebih Ibu pilih nanti dalam kegiatan supervisi kita nanti? Karena menurut saya kurang mampu dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian saya juga kurang mampu dalam mendengarkan aktif. Artinya mendengarkan aktif ini kita memang berkonsentrasi dengan konsep kita. Maka dari itu saya ingin Ibu untuk mengamati dua keterampilan saja, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baiklah, dari kegiatan kita yang akan kita lakukan nanti, apa harapan Ibu nanti? Ya, harapan saya dalam proses coaching itu hanya ada beberapa. Yang pertama adalah saya menginginkan coaching saya nanti benar-benar menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Bagaimana caranya? Tentu dengan saya memberikan pertanyaan yang berbobot tadi. Kemudian yang kedua, saya menginginkan coaching saya ini benar-benar leluasa, terbuka terhadap permasalahan yang seperti yang mereka hadapi, sehingga nanti solusi itu bisa ditemukan atau bisa coaching itu ditemukan sendiri. Kira-kira seperti itu Bu. Tapi pertemuan kita kali ini sudah dapat kita simpulkan bahwasanya Ibu ingin supervisi dan akan saya tindak lanjuti dari beberapa kompetensi. Ibu memilih dua kompetensi, memberikan pertanyaan aktif dan lebih mendengarkan Aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Ibu, untuk tahapan berikutnya semoga nanti Ibu bersedia saya amati dengan coach Ibu nanti. Oke, saya tunggu Ibu untuk bersama Ibu Sri Anissa dan saya akan menjadi supervisi Ibu nanti. Ya, terima kasih banyak ya Bu Justin. Selamat sore juga Bu Tin. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Bu Tin. Bu Tin bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat seperti yang Ibu bisa lihat sendiri. Begini, mengenai percakapan kita dengan kemarin, Ibu Anissa kan ingin bertemu juga sama saya. Ada apa ya Bu? Begini Bu, nah di sini saya ingin bercerita
menemukan siswa saya yang kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini saya sudah melakukan berbagai metode ya Bu Tin ya. Tetapi rasanya masih belum efektif begitu. Jadi masih ada siswa yang tidak bersemangat dan rasa sering keluar masuk begitu Bu ketika jam pembelajaran saya. Jadi Bu Anissa selama ini ternyata sudah efektif rasanya ya untuk mengajar, tapi masih ada beberapa anak yang masih izin keluar masuk. Berarti apakah Ibu Selvi, apakah Ibu Nisa selama ini sudah menerapkan beberapa hal di dalam pembelajaran Ibu? Sudah Bu, saya sudah menggunakan beberapa metode pembelajaran, menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Maksudnya di sini saya sering menggunakan media seperti PowerPoint yang menarik, dan sering juga memutarkan video motivasi di awal pembelajaran. Tetapi rasanya itu masih kurang begitu Bu Tin. Jadi siswa saya ini masih kurang bersemangat begitu mengikuti pembelajaran saya. Baiklah, jika seandainya selama ini Ibu merasa ada yang kurang dalam metode sudah memberikan motivasi, memberikan video pembelajaran beragam bentuk daya tarik untuk agar siswa tersebut lebih menarik dalam pembelajaran itu dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kira-kira jika direntangkan pada angka, pada skala berapa Ibu rasanya sekarang berada di posisi angka berapa jika diangkatkan posisi dalam bentuk metode yang sudah Ibu ajarkan? Kalau saya skalakan ya Bu ya, sekarang itu saya berada pada skala 5, dari skala 5. Dan harapan saya itu minimal saya sampai pada skala 8 atau 9. Berarti Ibu selama ini rasa-rasanya sudah memberikan metode dalam pembelajaran itu pada angka 5, dan harapan yang Ibu inginkan itu pada harapan di angka 8. Nah, jika Ibu menginginkan dari angka 5 ke angka 8 itu ada pergeseran, hal apa saja yang ingin Ibu lakukan dan perencanaan apa yang Ibu lakukan ke depan? Saya berencana akan melakukan pertama tentu saya mencari tahu dulu permasalahan apa sih yang terjadi dengan siswa saya, kenapa siswa saya tersebut merasa tidak semangat saat belajar dengan saya. Nah, kemudian setelah itu nanti saya akan menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariasi yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari siswa tersebut. Mungkin selama ini saya hanya menggunakan PPT. Mungkin saya harus belajar yang lain lagi Bu, misalnya ada speakingnya, ada TK-TK juga, nah untuk memancing siswa tersebut supaya fokus untuk menerima pembelajaran dari saya. Berarti Ibu harapannya ke depan dari yang tadi Ibu bilang media, Ibu lebih menambahkan medianya dengan speaking seperti itu, agar anak-anak itu lebih relax ya. Seperti tugas yang biasa ini langsung kita pembelajaran pakai Ibu tadi, berarti Ibu memberikan mengasah ke anak dalam bentuk TK-TK, tetap dalam pembelajaran metode bahasa Indonesia. Mungkin itu seperti itu ya. Bagus sekali Ibu, semoga dengan bentuk metode yang Ibu ajarkan ke depan dan harapan-harapan Ibu ke depan itu, semoga Ibu bisa lebih bervarian dalam mata pelajaran Ibu, memberikan ragam bentuk pembelajaran yang baru seperti yang Ibu inginkan itu. Semoga ke depan bisa Ibu berjalan sesuai dengan perencanaan, dan harapan yang Ibu bilang tadi, anak-anaknya bisa lebih menarik dan lebih tenang di dalamnya, seperti itu ya Ibu membicarakan di awal. Semoga nanti setelah saya lakukan beberapa pertanyaan lagi, ketika kita bertanya lagi, semoga nanti Ibu bisa lebih relate dan lebih berbicara ternyata apa yang Ibu jadikan sebuah permasalahan itu sudah Ibu
lakukan dan sudah ibu jawab sendiri dengan hal apa yang sudah ibu rencanakan itu. Semoga ke depan ibu bisa bertemu saya lagi. Mungkin hari sudah sore ya ibu. Saya pulang dulu. Perencanaan yang baik. Semoga sukses ya ibu Nisa. Sorry Bu Selfie. Kalau kelihatannya ada masalah Ibu Muslim, Bu Selfie, seperti yang saya bicarakan saya kesini bisa sama Selfie. berarti hal bisa saya bertanya, izin dulu pisahkan dengan Ini kan saya namanya siswa saya itu dalam pembelajaran seni rupa saya ingin siswa itu menjadi anak-anak dalam mendesain ragam bentuk karya dan ulang maupun dalam bentuk seni rupa modernnya. Jadi tujuan ibu kita betul Islam ini harapannya ibu bisa menemukan solusi bagaimana cara siswa ibu ini bisa menggunakan atau seni rupa atau bisa Menjadi anak yang kreatif menjadi anak dalam yang mendesain kreatif ragam. kalau boleh saya bertanya, kira-kira apa yang sudah ibu lakukan dalam meningkatkan kreativitas anak-anak ibu dalam pembelajaran ini? Kemarin ibu pada semester kemarin ya ibu saya sudah menerapkan perencanaan awal. Saya sudah memberikan teori yang lengkap pada siswa. Yang kedua saya sudah memberikan bentuk dari ragam video untuk apresiasi mereka. Saya berikan lewat tampilan cuplikan video. Yang ketiga, saya sudah mengarahkan siswa saya untuk bagaimana berkreativitas itu lewat daur ulang barang-barang bekas maupun yang baru dimodifikasi menjadi sebuah karya yang lebih menarik dan unik. Dan pas terakhir saya melihat hasilnya masih daur ulang itu masih mentah, belum menjadi daur ulang yang lebih bagus, masih baku istilahnya seperti itu. Berarti yang sudah dilakukan ya awal bagaimana itu memberikan apresiasi berupa video dan bagaimana ibu meminta ibu memperhatikan barang bekas atau barang baru untuk menjadi sebuah barang. Namun hasilnya belum sempurna. Kalau boleh saya tahu, jika ibu bisa mengukur kemampuan ibu dari 1 sampai 10, kira-kira sekarang ibu berada di posisi mana dalam memfasilitasi
dan kerjasama kelompok dari tim anak kelas yang tingkat itu saya rasa tidak perlu saya mengarahkan lagi karena mereka sudah berada di fase tahap tingkat lanjut untuk pengenalan media sosial. Berarti Ibu mau sebenarnya nanti 90% anak-anak itu kreatif dalam memberikan serupa baik itu dalam memasukkan atau barang baru menjadi barang-barang yang bermodifikasi. Ya, modifikasi, oke. Menurut Ibu kira-kira apa untuk meningkatkan skala tersebut? Misalnya saya Ibu ke depannya mungkin saya mengarahkan kalau kemarin mungkin saya mendesainnya seperti atau dari kantong asoy yang saya targetkan anak itu hanya berkarya asoy saja. Nah, pada tahapan sekarang mungkin saya bertanya dulu kepada siswa ya sebuah materi saya bertanya coba kalian maunya seperti apa? Nah berkaryanya adakah yang memodifikasi dan adakah yang membuat dari barang bekas. Jadi saya bisa mengelompokkan keinginan. Yang kedua saya lebih membebaskan apa-apa saja bahannya, tetapi yang bisa memang setingkat dan setara dengan jurusan SLTA yang sekolah menengah atas. Dan yang ketiga, jika saya sudah melakukan seperti itu, mungkin saya lebih detail dalam pengamatan observasi setiap pekerjaan kelompok tersebut. Dan mungkin tidak lupa saya memberikan pengarahan, bukan hanya melihat dan memantau saja. Mengarahkan siswa itu kalau seperti ini nanti apakah nanti seperti ini hasilnya yang kalian inginkan. Dan selanjutnya jika sudah pada finishing saya juga akan lebih memantau lagi, tidak melepaskan finishing itu pada hasil akhir mereka, tapi saya juga lebih memantau apakah di finishing yang mereka inginkan nanti langkah-langkahnya yang mereka kerjakan ada yang salah. Saya hanya memberikan pengarahan lewat pengawasan. Hai Ibu Selvi. Hai Ibu Justin. Apa kabar Ibu Selvi? Kabarnya agak sedikit kurang baik Bu Justin. Kira-kira ada apa ya? Itu Bu Justin. Kenapa ya Bu? Setiap saya masuk dalam mengajar matematika, anak-anak saya yang aktif itu hanya itu saja. Yang lainnya tidak tahu menahu apa yang dikerjakan. Jadi Ibu Selvi punya penasaran kenapa siswa saya kurang aktif dalam pembelajaran. Iya itu Bu. Selama Ibu Selvi menjadi guru matematik, kamu tadi punya penasaran itu. Iya. Selama ini Ibu Selvi coba apa saja yang Ya, yang sudah saya lakukan, saya apapun kegiatan anak itu saya masukkan ke dalam nilai. Kemudian di awal pembelajaran saya berikan kuis terhadap materi sebelumnya. Kemudian apa yang dipelajari hari ini saya berikan anak itu latihan, dan juga saya memberikan anak ini pembelajaran kelompok. Tapi yang aktif itu Bu Justin dia hanya yang menyukai matematika saja. Yang lainnya juga menyukai matematika itu dia kadang-kadang acuh tak acuh dalam belajar. Kadang dia membuat pekerjaan latihan tapi punya teman yang conteknya. Dia tidak mau belajar, dan kebanyakan dari murid saya itu sudah beranggapan saya tidak bisa matematika. Seperti itu Bu. Jadi hal yang sudah dilakukan sementara siswa masih menimba dengan mencetak beberapa pekerjaan pertama. Setelah kita melakukan beberapa hal tentang pembelajaran itu, ternyata masih saja ada permasalahan. Iya masih saja ya. Rasanya sudah sewajarnya sebagai seorang guru. Apa yang dikerjakan anak sudah dinilai, tapi hasilnya belum maksimal juga itu. Nah, dari hasil yang Ibu sudah dapatkan dari anak-anak, dari yang ada yang paham dan mungkin ada yang malah angkat menang dari Iya. ya. Dari pembelajaran itu kan kita sebagai seorang guru itu memiliki rentang angka itu kalau dalam penilaiannya. Menurut Ibu seperti ini, jika kita bisa melakukan penilaian pada diri kita sendiri, ada angka-angka yang sepertinya ibaratnya kita menilai seorang anak. Nah sekarang coba kira-kira Ibu Selvi berada pada
disuruh menilai diri saya sendiri ya Bu, menurut saya sudah berada di posisi 6 begitu Bu. Kenapa saya bilang saya selalu bisa 6? Yang pertama, saya selalu datang tepat waktu memberikan pembelajaran. Walaupun hari hujan saya tak masuk. Yang kedua, apapun pekerjaan anak itu saya berikan jurnal penilaiannya. Artinya apa? Tindak tanduk anak dalam kelas saya pantau. Kemudian saya juga sudah memberikan pembelajaran berkelompok kepada anak itu. LKPD-nya sudah saya berikan, sudah saya buatkan sesuai dengan bahasa yang dimengerti oleh anak itu. Tapi Bu, ya anak masih tidak menyukai pelajaran matematika mayoritas. Nah, dari usaha yang sudah dilakukan, kira-kira pada pencapaian sampai berapa skala kan sudah dicapai kan? Apa yang akan dilakukan ke depan jika ini skala itu sudah dicapai juga? Sebagai guru saya mau skala saya berikan kepada anak itu secara klasikal itu di angka 8. Kenapa di angka 8? Saya ingin kalau tidak seluruhnya anak ini yang ikut belajar matematika, setidaknya 80% dari mereka aktif dalam pembelajaran matematika. Kalau boleh saya pikir-pikir dari yang sudah saya lakukan itu, sepertinya ada satu menurut saya yang belum saya lakukan, yaitu saya belum mengidentifikasi profil belajar anak ini. Saya belum tahu minat anak ini bagaimana. Kemudian yang kedua, mungkin saya juga belum berkolaborasi dengan guru BK untuk melihat gaya belajar ini. Jadi untuk menaikkan skala dari 6 ke 8 itu, menurut saya langkah pertamanya Ibu, saya harus mengidentifikasi dulu kebutuhan murid saya ini seperti apa. Misalnya berapa modal yang dimiliki anak itu untuk mempelajari pangkat. Berarti saya harus memberikan asesmen diagnostik kognitif kepada anak itu. Kemudian yang kedua, kalau biasanya saya memberikan kelompok kepada anak ini, bisa jadi saya menggunakan number Bu atau number head together, nanti nama-nama yang sama itu berkelompok. Tapi kalau sekarang saya lihat dulu bagaimana kemampuan awal anak ini. Berarti nanti digabunglah anak ini antara anak yang kurang mampu dan mahir. Jadi anak yang mahir ini menjadi titik sebaya bagi teman-temannya dalam pembelajaran. Kemudian juga yang ketiga, bahan ajarnya sepertinya tidak bisa bahan ajarnya itu sama untuk semua anak, karena mungkin kesiapan anak untuk mengulang hal itu tidak sama. Berarti yang akan datangnya saya akan membuat LKPD bertingkat untuk anak SMA itu. Berarti kita mulai dari skala yang sudah direncanakan dan apa-apa saja yang sudah dilakukan sudah ke depan sudah terapkan, dan untuk harapan itu memang seperti ini, dan hal yang dilakukan untuk ibu di dalam kelas bagaimana penerapannya dan metodenya itu juga semoga ke depan hal-hal yang diinginkan dan perencanaan ibu di dalam pembelajaran tersebut dengan lagi tutur kebaya dan bentuk dari kapasitas yang ada di sekolah itu bisa menjadi bentuk. Demikianlah video demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 penerapan coach, coachee, dan supervisor. Saya Agustin Azia, CGP Angkatan 10, SMA Negeri 10 Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Semoga bermanfaat, bergerak, tergerak, menggerakkan.